haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita berkumpul kembali dalam rangka ta'lim guna menghilangkan kebodohan kita, dalam rangka meningkatkan kapasitas ibadah menuju mardhatillah. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian kita kitab Irsyad Ibad halaman 3 baris kedua dari atas. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fa akhbirni 'anis sa'ati ay an zamani wujudi yaumil qiyamati. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'ili. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala antalidal amatu rabbataha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif bihadzal kitab wa bisanadil muttasil ila imam al-mu'allif rahimahullah wa adaman lana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lanjutan tentang Jibril mengajarkan agama Islam dan iman dan juga ihsan. Kemudian Jibril nanya, tapi dia yang jawab juga. Fa akhbirni, qala, kata Jibril, fa akhbirni, tolong kasih tahu saya anis sa'ati, tentang tanda, tentang kapan datangnya hari kiamat. Ai an zamani wujudi yaumil qiyamati, tentang waktu terjadinya hari kiamat. Jibril nanya sama Rasul. Qala, Rasul menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Tidaklah orang yang ditanya tentang kiamat tahu seperti orang yang nanya. Artinya yang ditanya masalah itu enggak tahu. Ya, kalau masalah kemarin iman, ihsan, Islam. Jadi antara yang nanya dan yang ditanya pun sama-sama enggak tahu kapan terjadinya di kiamat. Akhirnya Jibril nanya lagi. Qala, kata Jibril, fa akhbirni, tolong kasih tahu saya an amaratiha, tentang tanda-tandanya deh. Kalau enggak tahu kiamat kapan, coba sebutin, kasih tahu ciri-ciri kiamat. Gitu. Jibril nanya tuh, ya. Tanda-tandanya nih. Kemudian qala, Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha, yaitu tuan melahirkan budaknya. Amat itu budak, rabbat, ya, melahirkan budak. Jadi budak itu tuan itu melahirkan, budak melahirkan tuannya, atau amat, budak melahirkan rabbatah, tuannya. Maksudnya itu hai sayyidah tahap, yaitu junungan, yakni maksudnya daripada antalidal amat rabbataha, yaitu banyak budak melahirkan tuannya. Maksudnya gimana tuh? Yakni maksudnya yakuru nukukul auladi, banyaknya terjadi dorakat anak di ummahati, kepada orang tua mereka, terutama ibu, banyak berbuat dosa. Zaman sekarang anak dikasih makan dari kecil, disekolahin tinggi, cuma nggak masuk pengajian sama sekali. Begitu udah tua emaknya, anak beli rumah juga kaya raya, mobil bagus. Emaknya dari kampung datang, letel ke depan teras itu, mama, kotor tuh, berani sekarang gitu tuh. Emaknya lewat teras di pel, tak kena gormanya, nak kotor rumah, jangan situ nanti, sini nih, di belakang. Itu dia luar biasa. Jangankan dikotorin rumah kita, diberakin nggak masalah. Banyak orang sekarang itu, ya anaknya kaya raya, guru dia nggak ingat, sekolah kuliah sampai jual sawah. Begitu udah jadi
cuma salah orang tua gara-gara nggak masukin ngaji sama sekali, nol agamanya. Begitu tuh. Terus orang tua pikir, pikir bahasa keluar kalau jatuh mati tegur begitu. Orang tua mau bikin kotor apa mau kencing biarin. Kita dulu ngencingin orang tua, kasur diopolin, mana kita? Gak marah orang tua, kita baru cuma melihat orang kotor, sandal blok begitu, ngomel emaknya. Tuh, maksudnya begitu tuh. Anak banyak yang doraka sama emaknya. Tuh maksudnya begitu. Tuh tanda-tandanya. Sekarang udah banyak belum? Banyak begitu. Kemudian ya fayu'amilunahunna, mereka anak-anak tadi mempergauli ibu-ibunya mu'amalatas sayyidi amatahu, yaitu pergaulan laksana dulungan ama pembantunya gitu ya. Minal ihadati, berupa menghina, wasabi, dan mencaci orang tua. Tapi kalau yang dididik agama enggak. Ya biarpun tinggi sampai S3 dulu pesantren, nggak bakalan ada dasar agamanya. Ini yang agama nol sama sekali, bisa kejadian begitu. Wa antar ufatal uratal alata, dan kamu lihat orang yang nyeker dulu, yang nggak pakai baju pedalaman gitu kan, al-alah yang nggak pakai sendal, ri'asyari pengembala pengangon kambing, ya aqawaluna fil bunyan, sekarang udah pada berlomba-lomba membangun gedung-gedung. Artinya orang miskin udah banyak juntulan yang jadi kaya. Dulu siapa dia? Dulu pemulung, sekarang rumahnya bejekir. Banyak orang yang miskin pada kaya. Tuh tanda-tandanya. Yakni yasirul asabili kalmuruki, orang-orang yang dulu punya bocah angon sekarang udah kayak raja, rumahnya berjeger begitu. Itu tanda-tandanya. Jadi udah banyak sekarang orang-orang yang dulu nggak punya apa-apa naik kaya. Yang kedua tuh, yang pertama tadi anak-anak ya udah persis nyuruh emaknya kayak sekarang tuh. Begitu punya anak aja satu dua dipanggil emaknya kampung, suruh jagain cucunya, kecuali kalau memang permintaan dari emak sendiri. Nah kalau sini anak emak nggak bisa sampai sendirian, cucu tinggal sendiri, memang termawasin yang minta tuh, nggak apa-apa itu mah. Kalaupun minta begitu tetap kita mesti pakai logika itu matematika. Kalau masih baby sister berapa kita tuh? Gitu kan? Paling enggak kita kasih uang jajan mak kita sebulan sejuta. Itu ganti daripada uang baby sister begitu. Kalau dia minta tuh Aisyah, kemudian summan talaqah, kemudian Jibril pun meninggalkan. Jadi diajarkan apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, dan yang keempat kapan kiamat. Nabi nggak jawab, nggak tahu, cuma akhirnya menanyakan tentang tanda-tanda kiamat. Jibril yang nanya, Jibril yang jawab, begitu kan? Kemudian summan talaqah, Jibril pun meninggalkan tempat tersebut. Falabistu maliyah, aku pun tinggal agak lama itu termenung. Oh begitu, dipilih Islam begitu, iman begitu. Falabistu maliyah, kata Rasul. Aku pun tinggal gak langsung meninggalkan tempat tadi, maliyah, beberapa lama di situ duduk. Aisyah dan kafiran, waktu yang lama. Summa qala, kemudian berkata, ya Umar, Nabi nanya kepada Sayyidina Umar yang ada dekat Rasul setelah Jibril pulang berupa manusia. Ada beri kata Rasul, kau tahukah Umar, manis sa'il, siapakah orang barusan yang nanya saya? Begitu. Umar, kamu tahu nggak tadi siapa orang yang nanya saya? Begitu kata Rasul kepada Sayyidina Umar. Maka Umar menjawab, kultu, aku menjawab kata Umar, Allahu wa Rasuluhu a'lamu. Begitu, hanya Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Qala, Nabi bilang, fa innahu Jibrilu, dia itu malaikat Jibril.
atakum yu'allimukum dinakum, dia datang dengan mengajarkan kalian agama kalian. Sempurna ke Islam. Begitu. Qalat tajus subuki, baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Qalat tajus subuki, al-islamu a'malul jawarihi wa la yu'tabaru illa bil iman. Baik, kita lagi. Qalat tajus subuki, berkata panggilan Imam Subuki, taj itu mahkota, ya, namanya orang ini tajus subuki. Al-Islamu, pendapat beliau, Islam itu adalah a'malul jawarihi, yaitu memanifestasikan anggota badan dengan ibadah. Kalau ngaku Islam nggak ibadah, belum Islam dia. Jadi ditunjukin dengan apa? Sholat, begitu kan? Puasa. Jadi manifestasi anggota badan dengan ibadah. Wala yu'tabaru, dan gerakan kita sholat nggak dianggap illa ma'al iman, kecuali disertai dengan keimanan. Tunggang tungging tapi nggak yakin. Buat siapa gue sholat nih? Ya, buat diri kita, agar kita selamat dari azab kubur. Bukan buat Allah. Allah tidak mengambil keuntungan ente sholat. Allah nggak ambil keuntungan ente zakat, nggak ambil. Ente nggak Allah nggak ambil keuntungan ente puasa. Buat kita pribadi. Jadi gerakan-gerakan ibadah kita tidak dianggap kalau tidak ada keyakinan iman. Begitu. Baik, kita lanjut. Wal iman, sedangkan iman itu adalah tasdiqul qalbi, yaitu membenarkan hati. Iman artinya membenarkan hati akan yang kita yakini. Wala yu'tabaru, keimanan tadi nggak sah, nggak dianggap illa ma'at talaffuzi, kecuali harus dilafazkan, diucapkan. Baca apa? Syahadat. Jadi lu biar nggak cuma syahadat, nggak mau, belum, kan cuma ucapan. Justru ucapan itu fatal, kan cuma ucapan kan. Justru tanpa syahadat masih dilakukan dan belum beriman kita. Termasuk ngucapin selamat Natal, bukan masalah kita intoleran, masalahnya ucapan itu fatal. Ya, saya terima nikahnya, ya bisa hubungan badan tuh, gara-gara apa? Ucapan, gue cerai lo, ngomong gini gitu, sangat cerainya, malu gak gue gaulin, ucapan. Jadi masalah kita nggak ucapin Natal, bukan kita intoleran, bukan kita tidak memiliki kita, bukan. Masalahnya menyangkut akidah. Sekarang orang yang non muslim mau nggak dia sebutin syahadat? Ya nggak mau dia juga. Nah, cara toleransi kita, jangan ganggu orang yang lagi Natalan, lagi Natal gibong, zolim kita, zolim. Islam enggak kaget kayak gitu, cuma jangan kebablasan. Ini ya Nabi salam depan pastor, ini jangan gereja pakai buat jilbab. Ya Allah, akhir zaman kita nggak boleh ganggu peribadatan mereka. Nyelakkan mereka dilarang, haram hukumnya. Tapi jangan kebablasan. Asrokol di gereja, jangan. Ya, itu bukan tempatnya. Hormatin pastor kalau gereja. Siap, selamat pastor, selamat. Kan satu negara satu bangsa, yaitu anak bangsa juga. Kita pukul dosa kita, ya kena kisos. Mukul pastor nih, kita pukul lagi kitanya. Kenapa? Ente zolim ente. Pastor nggak sampai dipukul. Tapi toleransi jangan kebablasan. Melebah, menghormati, cuma jangan kebablasan. Udah susah zaman sekarang. Nih anak bicara begini nih, pasti deh. Wah, gue itu intoleran deh, Pak Kris. Ya, gue gak ingat gitu dia tuh. Dapat negara dia, dapat negara gitu tarik ujung-ujungnya. Jadi tetap kita jangan ganggu dan mencela agama orang lain diharamkan. Tapi toleransi jangan sampai kebablasan.
Ucapin akal kan cuma ucapan, justru menyangkut akidah, nggak boleh. Haram ucapin akal. Tak kalau berubah nih, baru tahu jadi menteri pemuda dan pusat panolita, ngomong di TV, boleh ucapin akal, jangan didengerin. Berarti udah kena duit tuh satu itu. Begitu ya? Tidak boleh, tetap nggak boleh. Doain biar al-istiqomah jatuh. Gitu. Kemudian illa ma'tarafu bisyahadaini kecuali dengan dilafazkan dengan dua kalimat syahadat baru sah dan diterima imannya. Wa naqala Nawawi, Imam Nawawi telah mencantumkan mensadur fi syarh Muslimin, dalam syarh Muslim, ittifaqu ahli sunnati wal muhaddithin, sepakat ahli sunnah dan ahli hadis, wal fuqaha dan ahli fikih, wal mutakallimin dan orang-orang ahli ilmu Arab lainnya, ala bahwasanya anna man amana bi qalbihi, sepakat terus ulama, ulama tafsir, ulama fikih, ulama hadis, ulama sunnah, apa sepakatnya? Kullu anna man amana bi qalbihi, bahwasanya jika ada orang beriman saja dengan hatinya, walam yantiq bi lisanihi, tapi belum ucapin di mulut, ya yakin mah yakin Islam benar, cuman syahadat enggak aja begitu. Belum yantiq bi lisanihi, dan dia belum mengucapkan di mulutnya, di lidahnya, ma'a qudratihi, padahal dia mampu, enggak pelok, enggak lagi stroke dan dari ancam gitu. Karena mukhallidan bin nari, dia nanti masuk neraka kekal selama-lamanya. Inta, selesai. Gara-gara belum mengucapin syahadat, padahal hatinya yakin Islam benar, benar, Muhammad benar, benar, Mirza Nabi palsu, ente syahadat enggak, aja belum Islam, belum iman, mesti diucapin. Yaitu sumber daripada keimanan dibuktikan dengan ucapan. Jadi kalau nggak ucapin dia belum beriman. Nah, masalah ini nih timbul kontroversi tentang paman Nabi Abu Thalib. Abu Thalib meninggal, dia meyakini agama Islam benar, cuma dia nggak sempat ucapin syahadat, sehingga banyak para penceramah, tukang pidato, paman Nabi Abu Thalib mati kafir. Jangan, itu lancar hadirin sekalian. Maka dalilnya ada dalam kitab Sifatus Saja. Baik, kita bacakan kitabnya ini. Ya, Ustaz Lukman tolong pegang nih, biar jelas pada hadis. Ustaz Ridwan juga pegang udah tuh. Yang Mas Nabilo ya. Saya Yanto pegang. Tentang dalil paman Nabi matinya dalam keadaan Islam mukmin. Kalau mengatakan tidak, mati kafir, salah dan su'ul adab sama Kanjeng Rasul. Siapapun dia, mau Habib ke, mau kiai ke, ajengan ke, bilang paman Nabi Abu Thalib enggak. Silakan dari Abdul Rahman. Untung aja tuh jengkol banyak membelinya, beli jengkol banyak ya. Salah cukup, jengkol cukup salah. Baik, kita lanjut. Jadi siapapun orangnya, Habib ke kiai ke, bilang paman Nabi mati kafir, sayang sia, sul adab, khawatir dia matinya nanti su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Baca dulu balas hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un qala al-Barawi walladhi naqalahu Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani an-Subki anna ammahu sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib ba'da an tufiya ahyahullahu ta'ala wa amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jawabannya.
Paman Nabi mati memang nggak pakai ngucap syahadat, tapi dia udah mengakui Islam betul. Kalau dibilang mati kafir, suul adab kita. Farun suatu cabang. Qala al-Barawi, berkata Imam Barawi, walladzina qalahu, yang mana itu kalimat disadur diambil Sayyidi oleh tuan guruku. Siapa? Abdul Wahhab Asy'arani. Abdul Wahhab Asy'arani. Beliau dapat dari mana? Ali Subki, dari tuan gurunya Imam Subki. Jadi sanadnya nyambung nih. Apa kata beliau? Kata Abdul Wahhab Asy'arani, anna ammahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya paman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib, yang bernama Abu Thalib, ba'da an ufiya, setelah meninggal, ahyahullahu ta'ala, Allah hidupkan lagi lewat tangan Nabi. Jadi Kanjeng Rasul juga bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa yang terkenal bisa menghidupkan orang mati. Ternyata Nabi kita pun menghidupkan paman sendiri dengan izin Allah. Nah, Abu Thalib pas dihidupin lagi, wa amana bin Nabi, beriman, ngucapin syahadat. Orang gak yang tahu tuh. Bisa kan bilang nih, kita kasih patus saja salah Syekh Nawawi Al-Bantani. Makanya Syekh Nawawi digali kuburannya, jasadnya gak hancur. Mana? Bela kehormatan paman Nabi. Jangan sembarangan. Ini buktinya Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan dengan dalil yang kuat, Nabi pamannya tidak kafir, beliau pun jasadnya gak hancur. Itu bukti penyelamatan bagi orang yang membela keluarga Nabi. Jangankan Abu Thalib yang begitu baik bagi Nabi, Abu Lahab saja yang begitu pengen bunuh Nabi, pernah memerdekakan budak karena sebelumnya Nabi lahir setiap Senin nggak diazab, setiap Senin cuti daripada azab, seminggu sekali. Begitu Abu Lahab. Bagaimana Abu Thalib yang bela dan mati-matian? Trik Abu Thalib nggak ucapin syahadat, anda nih biar obat. Kalau kafir Quraisy tetap menghormati dia. Kalau dia syahadat, Nabi langsung dibunuh. Kayak barang lagi tuh, pakai politik jadinya. Makanya dia nggak sempat syahadat, dihidupin oleh Allah. Orang baik nih, orang baik. Kenapa dia syahadat? Dalam rangka menjaga kehormatan Nabi. Kalau dia syahadat, udah nggak yang dipandang, bunuh Nabi langsung waktu itu juga. Kenapa harus dibunuh? Nanda ada pamannya Abu Thalib. Dia orang kita, yang kafir juga begitu sangka orang kafir. Padahal hatinya udah melenceng dari kafiran. Begitu dihidupin jadinya. Salah-salah kalau para ceramah acara maulidan bilang sayang ya paman Nabi mati kafir. Oh, kurang ajar, nggak bagus ucapan begitu. Memang betul dalam kitab ini dikatakan, tadi kita bahas, orang kalau beriman tetap masuk neraka, mengakui keimanan, cuma nggak mau ngucapin di mulut kan. Tapi beda kasusnya dengan Abu Thalib, dia mah dihidupin lagi. Begitu kita jangan begini, ya jangan. Siapa kita kalau dihidupin lagi? Kalau enggak kan kita kekal di neraka selama-lamanya. Jadi kesimpulannya Abu Thalib mati kafir atau mati Islam? Islam. Kita balik dengan itu. Jadi nggak cukup kita baca dengan satu referensi, mesti banyak referensi. Baik, kita lanjut, baca lagi lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Allamatu as-Suhaimi, wa hadha walladhiku bihubbihi sallallahu alaihi wasallam walladhi a'taqadahu. Baik, kita lanjut. Dan berkata tuan guru kita Al-Allamah, orang yang alim, bernama Suhaimi, ulama bernama Suhaimi. Apa kata beliau? Kata beliau, wa hadza huwal laiqu, dia itulah yang layak tuh, yang layak apa? Keyakinan semacam tadi, bahwa Abu Thalib dihidupkan lagi untuk bersyahadat di hadapan Kanjeng Rasul. Beriman dia, wa hadza wal
inilah yang cocok, yang pantas bihubbihi sallallahu alaihi wasallam bagi para pecinta Rasul. Wallahi, dan itulah akidah pemahaman alladzi yang aqaqadahu yang mesti kita yakini, gitu ya. Wa Allahu bihi, dan harus disebarluaskan pemahaman tadi. Titik. Baca lagi para hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ihya'ullahi ta'ala abawaihi, baik takdir. Adapun Allah menghidupkan kembali kedua orang tuanya, nih dihidupin lagi dengan melalui mukjizat Nabi Muhammad. Jadi Nabi pun menghidupkan siapa? Abawaihi, kedua orang tuanya. Siapa? Abdullah dan ibunda Aminah sallallahu alaihi wasallam. Falidukhuli fi ummati faqat. Dia menghidupkan bukan buat beriman, dia bukan beriman, cuman ngikutnya ke Nabi Ibrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa an Ibrahim Rasulullah. Jadi yang umat siapa dulu? Ibrahim. Jadinya falidukhuli fi ummati faqat, dibangunin, dihidupin agar masuk menjadi umat Nabi Muhammad saja. Sedangkan wa in kana minan najina, sedangkan dia itu orang-orang yang selamat daripada azab api neraka. Intah, selesai. Kenapa? Li'annahuma, karena keduanya tadi min ahlil Islam, termasuk orang-orang Islam, cuma ngikutnya kemana? Ibrahim. Kalau nggak dibangunin di padang mahsyar, dia ntar beliau di mana? Umat siapa? Ibrahim. Ilokan orang yang lain gua sapaatin, orang sendiri masa umat lain. Nah begitu. Berarti yang mengatakan ibu Nabi mati kafir, salah. Ibu bapak Nabi mati dalam keadaan kafir, salah. Ibu, bapak dan paman Abu Thalib tiga-tiganya mati dalam keadaan mukmin muslim. Ceramah maulid tiga-tiganya di dalam kafir. Ini sangat lancang nih. Nabi sendirian pada mahsyar, kita gak punya malu. Lihat muka Nabi surga, andaikan kita masuk surga. Dia bilang paman aneh, kalau orang aneh kafir ya malu nggak gitu Nabi? Malu. Jadi biarpun siapa yang ngomong, mau kiai, mau habib, kalau bilang tiga orang yang kafir, jangan dipakai. Pendapat yang salah dan keliru. Yang betul, paman Nabi Abu Thalib dan kedua orang tuanya semua beriman, mati dalam keadaan husnul khotimah. Nggak cukup satu referensi kitab itu. Kalau baca ini, dia jelas-jelas paman Nabi mati kafir, ya kan? Karena mengucap syahadat, ternyata dihidupin lagi, begitu. Nah, sampai sini perjumpaan kita. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rasulullah,